Sepakat kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Dari kemudian ini kami boleh menikmati jiwa roh sehingga bisa beribadah ini beribadah bersama-sama umatmu, memuliakan Tuhan. Mari Kau yang turut beracara dalam peribadatan ini, Kau mengurapi setiap kami yang hadir, memberkati kami semua supaya dalam ibadah ini kami merasakan kasih anugerah Tuhan. Hingga pulang dari tempat ini, kami pulang tidak dengan tangan lupa, melainkan dengan penuh sukacita, merasakan damai sejahtera-Mu. Oleh karena itu Tuhan, menyertai setiap yang melayani dalam peribadatan ini, Tuhan memberkati semuanya hingga ibadah ini dari awal hingga akhirnya dari kuasa kegelapan dan semua ada dalam perjalanan Tuhan beberapa Tuhan di dalam nama dari Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat silakan duduk. Syukur ini hari yang cerah. Saya melihat sidang jemaat penuh sukacita. Mari kita naikkan pujian Sungai Sukacita. Thank you.
saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kita kembali untuk berdiri, kita naikkan pujian. Hatiku senang, hatiku gembira. Mari puji
dan yang setia yang selalu mengasihi akan setiap anak-anaknya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, ya tahun baru Anda ini Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu melingkupi setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Saatnya Bapa, mari Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua, agar firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh menjadi berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga saudara-saudara semua yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut berkat firman-Mu. Amin. 恭喜发财，新年快乐。Jadi kita bersyukur pada Tuhan diberi kesempatan beribadah sekalian disertai dengan perayaan Imlek pada pagi hari. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merayakan Imlek, ya, berapa kita mungkin menyukai momen-momen masuki Imlek, suatu peristiwa yang ditunggu-tunggu, sangat antusias untuk dinantikan, sehingga ketika mungkin masa kecil, ya, seorang anak akan menantikan perayaan Imlek dan berharap, ya, dapat makan enak, ya, dapat menerima angpau, ya, sesuatu yang sangat luar biasa, sangat bersukacita untuk dirasakan. Dan kita semua tentunya pernah mengalaminya. Dan pagi hari ini tema tentang firman Tuhan, kita melihat sini bagaimana yang ingin saya sampaikan pagi hari ini tentang pandangan Kristen tentang Imlek. Dan tentunya sebagai keturunan orang Chinese akan melakukan tradisi yang sudah berturun-temurun dilakukan. Dan kita melihat di depan bagaimana ketika ada sesuatu pertanyaan, bolehkah Imlek dilaksanakan? Tentu saja boleh, asal tradisi Imlek yang dirayakan disesuaikan dengan iman Kristen dan tentunya berdasarkan Alkitab yang kita percaya. Dan pagi hari ini saya ingin membagikan bagaimana sebelum kita memasuki berikutnya, perlu Bapak Ibu ketahui, kita melihat sini bagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa budaya, tanpa culture. Jadi ketika manusia sebagai manusia sosial juga tidak terlepas sebagai manusia yang berbudaya. Bahkan ketika seorang lahir misalkan di kota Brebes, akan menyesuaikan dengan budaya setempat, cara dialek, cara berbicara, cara makan, menu makannya pasti sangat khas, sangat spesial, disesuaikan dengan tersebut. Tetapi kita melihat bagaimana ketika budaya tersebut disesuaikan dengan pengajaran dari firman Tuhan, kita harus sebagai orang Kristen harus bisa, ya, menyesuaikan dengan iman kita. Karena kita tahu bagaimana ketika di dalam unsur budaya, di dalamnya ada pengetahuan, ada pendidikan Bapak Ibu. Dan ketika sekolah bagian dari budaya. Kemudian ada kepercayaan atau belief. Dan kepercayaan yang harus kita jaga sebagai anak-anak Tuhan tentunya tidak menyimpang dari pengajaran orang Kristen yang berdasarkan pengajaran yang Tuhan Yesus berikan melalui firman-Nya. Dan juga ada takhayul. Ya, misalkan ketika Imlek, ya, ada suatu takhayul atau superstitious, ya, misalkan dilarang nyapu-nyapu, dilarang memotong rambut, ya, ada beberapa hal lainnya yang menjadi pantangan, hingga apabila tidak mengenal Tuhan, mereka sangat akan mempercayai ayat tersebut. Dalam kehidupan kita juga tidak hanya keturunan Chinese, dari Batak atau Manado atau Jawa pun ada takhayul atau mitos yang sebagian orang yang tidak mengenal Tuhan mempercayainya. Dan ketika suatu takhayul tersebut dipercayai, tentunya bisa ya, bisa tidak. Ya, misalkan di Turki makan permen karet saja
pada malam hari akan dianggap sebagai kualat, akan terjadi sesuatu hal yang buruk, atau di beberapa negara lainnya atau daerah-daerah tertentu pasti memiliki ahli atau mitos. Kemudian kita melihat ada tradisi, ya ketika tradisi Imlek yang dilakukan oleh keluarga yang keturunan Chinese atau yang menikah dengan orang Chinese, Tionghoa, yang pasti akan melakukan misalkan memberikan ampau. Seperti pagi hari Gereja Tuhan di PPS menyediakan ampau di depan Bapak Ibu. Lalu sebentar kita akan menerima ampau tersebut. Jangan dilihat isinya Bapak Ibu, tetapi dilihat dan mengimani dengan ampau yang nanti diterima, ya, sebagai bibit berkat yang perlu disyukuri. Dan pagi hari ini juga kita sadar ketika sebagai tradisi biasa Imlek itu akan menyertai dengan custom, ya, jadi pakaian serba merah. Jadi dengan lambang merah dikatakan sebagai hoki atau sebagai keberuntungan. Tapi kita percaya atau tidak percaya, dan kita tetap melihat ini sebagai tradisi. Dan kita perlu sadari ketika Yesus datang ke bumi ini, bahwa di mana Yesus mentransformasi budaya. Jadi kita tidak terlalu sangat kontra dengan budaya, bahkan Yesus juga bisa beradaptasi. Ketika Yesus lahir pada di Israel, dia menyesuaikan yang adat istiadat Yahudi pada waktu itu. Tetapi sebagian orang Parsi, Bapak Ibu bisa membaca di kitab Markus pasal 7 bagaimana orang Parsi mencobai Yesus, dan adat istiadat biasa cuci tangan, tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukannya, lalu menjustifikasi atau menghakimi karena tidak yang mempunyai adat yang baik. Tetapi Yesus menekankan bukan adat istiadat sebagai perintah manusia yang lebih diprioritaskan, tapi seharusnya budaya yang diprioritaskan budaya yang berasal dari Allah, tentunya berdasarkan firman Tuhan. Dan Yesus datang untuk mentransformasi budaya. Jadi kita tidak alergi dengan adanya Imlek, dan kita percaya ada beberapa hal positif yang orang-orang Kristen bisa menerimanya sebagai sesuatu yang hal yang baik. Kami lihat sini bagaimana yang pertama yang ingin saya bagikan, yang pertama mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun dan tahun yang akan dijalani. Ya, jadi ketika Imlek dilakukan ada pengucapan syukur. Seperti di Manado ketika tahun kemarin sekitar bulan September, tidak salah, ada pengucapan syukur ketika sudah melewati masa panen, ya mereka bisa panen cengkeh atau dan lain sebagainya, ada pengucapan syukur. Tidak salahnya dilakukan. Dan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Perhatikan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah. Perhatikan, sebab itu yang diinginkan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi kita mengucap syukur. Ketika sudah diberkati Tuhan, pasti akan mengucap syukur dengan melaksanakan Imlek tersebut. Memang tidak kelebihan, tetapi ya dengan pas-pasan, tetapi dapat melakukan hal sesuatu yang baik. Kemudian kita melihat bagaimana ketika yang kedua kita melakukan Imlek, yaitu dengan menghormati orang tua. Dan tentunya berdasarkan firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Ya, kalau sebentar saya akan ke Mojokerto bersama istri, tentunya akan merayakan bersama ibu mertua, ibu dari Ibu Grace, dan sesuatu hal yang positif untuk kita merayakan bersama dengan orang tua, ibu mertua, dan tentunya kita sukacita ketika sudah gathering bersama dengan family yang lain. Dan hal ini bisa Bapak Ibu lakukan ketika
merayakan Imlek ya bisa mengikuti hal yang positif ini. Tentunya apabila kita merayakan Imlek, bagi dari suku-suku lainnya bisa melakukannya juga di momen-momen, misalkan ketika malam Natal atau mendekati Natal bisa melakukannya, atau momen spesial di hari-hari lain. Hari semua hari adalah sama, jadi tidak berdasarkan weton atau berdasarkan primbon dan lain sebagainya ya, jadi semuanya dapat dilakukan. Inilah bagaimana hal yang positif, hal yang baik bisa dilakukan orang percaya ketika melakukan Imlek. Kita melihat makna positif yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya mengunjungi dan mendoakan saudara ya, ketika berkumpul dengan saudara-saudara lainnya ya, ada kebersamaan ya, mungkin satu keluarga sedang mengalami ya kelemahan, tetapi kita mengencourage, menguatkan, memotivasi, bahkan juga bisa menolong ya. Ada sesuatu hal yang baik berdasarkan Alkitab. Kami lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ada respect. Selanjutnya kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 dikatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Ya, tentunya hal yang positif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang bisa dikerjakan dalam peringatan Imlek ini. Dan tentunya kita percaya bahwa Yesus mentransformasi budaya dan kita tidak menentangnya. Kemudian selanjutnya kita melihat bagaimana hal yang positif ketika melakukan perayaan Imlek yang keempat, yaitu berbagi kasih dalam bentuk makanan maupun berkat melalui amplop. Yang sesuai kebenaran firman Tuhan dikatakan di Efesus, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, tidak hanya di Imlek saja, tetapi di hari-hari lain pun kita bisa berbagi. Ya, jadi sesuai kebenaran firman Tuhan ini, ketika Imlek ya, yang lebih senior membagikan amplop kepada junior, tentunya sebagai hukum ya. Apabila kita tahu bagaimana di bumi ini masih berlaku hukum tabur tuai, apabila Bapak Ibu ingin menabur sesuatu, pasti tuai akan terima, entah itu secepatnya atau nanti. Tidak melihat waktu yang bisa Bapak Ibu tuai, tetapi pada waktunya akan menerima penuaian yang Tuhan sudah janjikan. Dan inilah bagaimana hal yang positif yang bisa Bapak Ibu lakukan, tidak hanya di saat momen Imlek saja, tetapi di lain hari Bapak Ibu dapat melakukannya. Tentunya ketika Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan, pasti akan memberkati. Firman Tuhan dikatakan lebih baik memberi, bukan menerima. Jadi ketika menginginkan menabur sesuatu ya, ketika kita menabur biji jeruk, tentu akan menuai jeruk ya. Ketika menabur biji apel, pasti akan menuai apel. Tetapi ketika Bapak Ibu menabur secara ya fisik, uang, pasti akan menuai juga uang Bapak Ibu. Cepat atau lambat Bapak Ibu akan menerima tuai tersebut. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu memberkati ya, dengan pos-pos tertentu, dan ketika suatu waktunya Tuhan akan memberi penuaian yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan kita lihat selanjutnya hal yang tidak boleh dilakukan saat Imlek. Yang pertama, jangan memakai ornamen atau naga atau leo. Ya, tentunya kita tahu ketika Imlek biasanya ada barongsai. Ya, kita mungkin bisa melihatnya suatu hal yang positif. Tapi ketika mungkin barongsai tersebut disusupi dari okultisme atau magic, tentunya kita harus menghindar Bapak Ibu. Karena kita tahu berdasarkan firman Tuhan dikatakan di Wahyu pasal 12, maka timbullah peperangan di surga, Michael dan malaikat-malaikatnya berperang
melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapatkan tempat lagi di surga. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika melakukan Imlek, memperingati Imlek, ya, jangan memakai ornamen ular atau naga sebagai lambang si jahat, yaitu si iblis. Selanjutnya yang dihindari yaitu berdoa di kuburan untuk leluhur. Ya, tentunya kebiasaan yang tidak mengenal Tuhan biasanya berdoa, mereka mungkin merequest sesuatu, ya, ingin diberkati usahanya, ingin enteng jodoh atau ingin lainnya. Kita tahu bagaimana ketika seseorang sudah mati, tentunya tidak dapat berkomunikasi kembali dan tidak terkoneksi kembali dengan yang saat ini masih hidup. Kita percaya sudah ditentukan surga atau neraka. Yang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat tentunya tempatnya di surga. Yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat tentunya di luar. Ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kita percaya ketika mungkin kita bisa mengunjungi kuburan, hal yang positif dilakukan, mungkin bersih-bersih kuburan, itu hal yang baik, ya. Tetapi kita tidak berdoa untuk yang sudah meninggal, untuk mungkin tadinya tempatnya di neraka dipindahkan, tidak bisa. Jadi kesempatannya hanya ketika masih hidup, tidak ada kesempatan kedua. Jadi selagi kita percaya sebagai Yesus sebagai juru selamat kita bersyukur dan kita tetap memegang iman kita yang kuat sampai ajal di depan kita. Hingga ketika Yesus menerima kita, anakku yang dikasih, ya, kau sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Itulah yang kita inginkan dalam hidup ini. Inilah hal yang kedua kita bisa hindari. Selanjutnya berdasarkan Alkitab dikatakan sebagaimana awan lenyap dan layang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ya, jadi tidak akan muncul kembali orang yang sudah mati. Jadi kita sudah tidak menangisi lagi, tapi kita sudah bersyukur bahwa seseorang yang kita kenal apabila memegang imannya di dalam Tuhan, pasti jurusan masuk surga. Lanjutnya, hal yang tidak dilakukan adalah menyembah patung atau gambar. Ya, mungkin sebagian orang yang tidak mengenal Tuhan melakukan penyembahan pada dewa-dewa. Ada dewa-dewa rezeki, dewa-dewa, ya, mungkin penglaris, mungkin ada dewa lain sebagainya. Bermacam dewa disembah dengan motivasi tertentu. Inilah hal yang menyimpang dari pengajaran Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi kebenaran firman Tuhan nyata, Bapak Ibu. Firman Tuhan ya dan amin yang harus kita pegang. Ketika kita menduakan hati Tuhan, Tuhan bisa cemburu, Tuhan akan murka ketika kita menyembah berhala-berhala. Dan sekarang saat ini mungkin iblis, ya, menggunakan siasat yang lain, yang mengeluarkan berhala-berhala yang modern. Tentunya saat ini bukan patung atau mungkin kayu pohon besar yang disembah, tetapi mungkin dari gadget. Apabila gadget tidak bisa jadi netral, gadget HP Android itu akan menjadi berhala, Bapak. Oleh sebab itu kita harus waspada, kita harus peka. Ketika kita tidak terlalu memberhalakan sesuatu, tidak hanya gadget, mungkin secara hobi yang seharusnya mungkin datang ke rumah Tuhan beribadah, tetapi kita mulai sibuk beraktivitas, sibuk melakukan hobi sesuatu, atau sibuk dengan hal-hal yang duniawi, akhirnya tidak melihat bagaimana ketika Tuhan ingin disenangkan, tetapi kita malah mendukakan hati Tuhan. Tuhan bisa marah, Bapak. Inilah kebenaran firman Tuhan. Lanjutnya kita melihat dari ayat 4,
jangan percaya tahayul atau sio. Ya, jadi di dalam kepercayaan tradisi ada tahayul yang tadi saya sebutkan. Bagaimana ketika Imlek harus bersih-bersih rumah sebagai hal yang tabu, atau mungkin potong rambut di waktu Imlek, hal yang akan dilarang. Dan inilah bagaimana kita melihat juga bagaimana kita jangan mempercayai ada sio-sio, ada sio ular atau sio babi, sio kambing, sio monyet dan lain sebagainya. Kita percaya bahwa kita adalah sio Yesus, jadi kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak melihat sio-sio ini sebagai sesuatu yang akan kita imani, tetapi kita percaya apa yang kebenaran firman Tuhan katakan, kita pegang teguh janjinya melalui firman Tuhan. Selanjutnya berdasarkan Alkitab dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Jadi firman Tuhan mengatakan ketika kita menjauh dari tahayul atau dongeng dari segala leluhur yang pernah mungkin kita dengar atau kita baca, kita harus sebagai orang percaya, orang Kristen, kita peka. Kita tidak akan mempercayai dan mengimani. Dan tentunya sekali lagi melalui perayaan Imlek ini kita bersyukur pada Tuhan, sesuatu hal yang positif yang kita bisa dapat, kita tetap lestarikan, kita tetap melaksanakan. Pada pagi hari ini dengan diberi kesempatan untuk melakukan ibadah ucapan syukur Imlek, ada sesuatu hal yang positif, hal yang baik, semuanya untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan pendeta atau memuliakan manusia, tetapi gunanya ini semuanya untuk memuliakan Tuhan. Dan sadarilah ketika kita memasuki tahun baru Imlek yang baru ini, kita lebih bergairah lagi mengikuti Tuhan, kita bergairah lagi untuk semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Dan di dalam tahun yang baru ini yang dikatakan penuh tantangan, banyak goncangan yang akan terjadi, kita tetap teguh di dalam Tuhan, kita tidak goyah di dalam Tuhan. Dan sadarilah bahwa Tuhan menyertai kita, dan kita semakin hari semakin mulai mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan mungkin banyak kesaksian di tahun 2022 yang sudah lewat, Bapak Ibu saudara sekalian merasakan pertolongan Tuhan. Dan mungkin ada juga yang sebagian sudah menerima mujizat miracle dari Tuhan. Dan itu hal yang baik, Bapak Ibu. Dan kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita. Mungkin sebagian tetangga kita, saudara kita, teman kita sudah gugur, sudah Tuhan panggil lebih dahulu karena mungkin pandemi COVID, mungkin saudara yang kita sayangi, teman yang kita sahabat yang kita sayangi dipanggil Tuhan lebih dahulu, tidak bisa melewati tahun 2023 ini. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan dengan waktu-waktu yang sangat-sangat singkat ini, gunakan sebaik-baik mungkin, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu sebagai pelajar, kerjakan tugasnya dengan baik, belajarlah dengan baik. Bagi pekerja, bekerjalah dengan baik. Bagi keluarga, jadilah suami dan istri yang baik. Dan kita bersyukur pada Tuhan ketika kita diberi kesempatan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Dari kesimpulan yang saya sudah sampaikan, kita lihat sini bagaimana Imlek sebagai cara kita menunjukkan iman Kristen pada sesama lewat budaya yang sudah disesuaikan atau yang sudah ditransformasikan dengan ajaran Kristus. Jadi kita bersyukur pada Tuhan melalui perayaan Imlek ini, hal yang positif kita bisa didapatkan. Mungkin kita bisa melakukan perayaan lain. Misalkan ketika 17 Agustus kita akan mengucap syukur
atas kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Gereja Tuhan bisa melaksanakan hal tersebut. Dan inilah pagi hari ini permohonan kita, biarlah kita mengucap syukur dalam segala hal. Sesuatu yang Tuhan berikan pasti akan yang terbaik. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang bergumul memasuki tahun 2023 ini dengan banyak mungkin masalah, banyak pergumulan, banyak tantangan yang dihadapi, banyak pencapaian yang ingin dicapai. Percayalah, tahun 2023 ini Tuhan akan memberikan terobosan yang baru. Dan sesuatu hal yang ingin saya sampaikan, bagaimana ketika tahun 2023 ini kita perlu membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Selalu andalkan Dia dalam segala hal, seperti lagu tadi, segala perkara dapat kutakluk. Lagu yang menguatkan, yang memberikan karis kepada kita untuk kita sadar sebagai ciptaan. Kita tahu bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan. Kita sadar, teruslah kita sadar bahwa kita sudah diciptakan Tuhan. Segenap kehidupan kita yang kita kerjakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Sebagai pelajar, memuliakan Tuhan dengan belajar dengan baik. Bagi pekerja, bekerja dengan baik, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Inilah pagi hari ini perenungan dalam perayaan Imlek, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari seluruh pemain musik untuk maju ke depan. Nyanyikan lagu kita sedang berada di saksi, dan Dia jawaban satu-satunya dalam kehidupan kita.
Kami persembahkan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan yang disampaikan dalam rangka kami merayakan hari kemenangan, hari yang baik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menjadi penolong kami ketika kami mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit seperti hari-hari ini Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam kami Bapa. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dipermuliakan Bapa. Demikian doa kami yang kami persembahkan hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perkenalkan, nama saya Gilbert Gansel. Saya dari asalnya Semarang. Terus di sini kami lagi melaksanakan KKR di Brebes. Ada yang di Kecamatan Wanasari dan Bulakabar. Dan saya sendiri berada di Kecamatan Bulakabar. Saya berada di Kecamatan Bulakabar di Desa Kelurahan. Terima kasih. Halo Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Gladys Kris. Di sini saya juga sedang KKN di Kecamatan Wanasari, Desa Sidomulia, dan asal saya dari Semarang. Shalom semuanya. Nama saya Olivia Yolanda. Saya juga merupakan mahasiswi KKR di Kecamatan Bulakabar, tepatnya di Desa Gangsi. Saya asal dari Jakarta. Shalom Ibu Bapak semua. Kenalkan nama saya Fiona Aliza. Saya juga mahasiswa KKN di Universitas Diponegoro. Di sini saya ditempatkan di Kecamatan Wanasari, Desa Sidomulia. Asal saya dari Medan. Ya, jadi kita depan lagu dari keempat dua mahasiswi. Satu lagu mereka akan persembahkan untuk kita dengar jadi berkat bagi kita di pagi hari ini.
menghormati orang tuamu, kita tentunya hormat. Sejak sekolah juga setiap hari Senin hormat ya. Bukan itu, tapi yang jelas kita menghormati orang tua. Dan yang belum menikah, katanya bisa dapat angpau di sini, di Gongsi Pacoy gitu ya. Tapi karena kita menghormati orang tua, jadi orang tua terlebih dahulu silakan maju ke depan. Ya, katanya yang belum menikah kan dapat angpau ya, tapi kita beri kesempatan dulu kepada orang yang tua terlebih dahulu silakan. Tapi kalau urusan katanya udah dapat angpau spesial ya Om. Kemarin waktu ngobrol katanya dapat angpau spesial. Silakan yang merasa sudah tua maju ke depan terlebih dahulu. Tadi juga disinggung jangan dilihat isinya. Lah kalau udah dilihat isinya lihat apa aja, gitu ya. Silakan Ibu Vito, Tante Rika, dan yang katanya sudah jadi orang tua silakan. Lebih cepat lebih bagus karena itu yang lain sudah menanti. Silakan yang di atas 50 tahun dulu mungkin gitu ya. Yang sudah opa-opa boleh maju ke depan, yang sudah punya cucu. Ada omongnya berapa? Hanya 50. Ya silakan. Mau dipilihkan? Silakan Pak Bin. Sampai dulu saja. Opa-opa boleh maju ke depan, yang sudah punya cucu. Nanti bisa boleh Mohon silakan. yang lain. Mohon. Ibu ini yang beli Kak Denis, ada yang nggak bisa tuh. Ayo. Ada yang belum? Ya, susul dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang lain. Kalau nanti opa dan oma sekarang Bapak Ibu yang sudah menikah silakan. Atau sudah semua? Pada baik ya. Jemaat dipersilakan. Silakan sebelum nanti yang belum menikah, baru anak-anak ya nanti ya. Ada yang ketinggalan? Ya, kasih ya. Ada yang belum? Oke, saudara-saudara yang belum menikah, silakan maju ke depan. Mari, teman-teman dari Semarang, dari Medan. Saya juga dari Medan ini. Mangga Setangga. Wait, kamu belum nikah? Oh, silakan. Halo. Ya, silakan dilanjut dengan masih banyak ya. Ada dari sekolah baru. Masih banyak tuh. Ya, di belakang masih. Silakan bro. Ya. Apa nanti? Ayo,
berdiri ke sini. Jangan dong. Oh gitu. Ada informasi setelah ini ada makan katanya. Jadi jangan pulang dulu ya. Setelah doa berkat nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan yang lainnya. Barangkali ada foto bersama boleh? Sudah semua? Sebelum ketinggalan, sebelum diikuti katanya masih ada yang belum? Udah. Adik-adik sekolah minggu udah semua? Sudah. Saya serahkan kepada Pak Denis. Kita akan akhiri kepada kita, tapi sebelumnya saya mengingatkan jangan pulang dahulu. Nikmatilah berkat yang sudah tersedia. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.